sutradara mana? Sutradara diangkat, kasih. Gila lu, capek banget gitu. Udah gitu, gue sebagai kru film kan suka nonton FTP. Itu soundtracknya hampir sama semua. Waktu itu gue nonton adegannya lagi di restoran mewah. Soundtracknya, empat mata bicara padamu. Tuh, restoran mewah mana yang muterin lagu kayak gitu? Minimal jazz ya kan? Curucu. Sumur Agung. Setelah ambil wudhu, jebur ke dalam sumurnya. Jomblonya hilang. Nyawanya juga. Ya. Dan di Cirebon juga ada namanya mitos Jalan Karangketas. Jadi di mitos di Cirebon Jalan Karangketas ini, mitosnya adalah semua orang yang punya ilmu, kalau lewat sini, ilmunya bakalan hilang. Ini kasihan anak-anak IPA. Anak IPA lewat sini ilmunya hilang. Jadi PA. Jangankan manusia biasa ya, jangankan manusia biasa. Superhero pun nggak boleh lewat sini. Batman lewat sini jadinya bad mood. Dan saat ini pun saya sekarang sudah mulai berpindah, saya sekarang pindah ke Jakarta. Di Jakarta ini keren banget semua Jakarta. Di mall-mallnya semuanya komplit, semuanya ada. Tapi mungkin ada satu hal yang cuma ada di Mall Cirebon. Di Mall Cirebon tuh ada satu keluarga gelar tikar makan bareng di parkiran. Itu di Cirebon. Nah kalau di Jakarta ada yang begitu, saya yakin itu orang Cirebon. Itu saya yakin orang Cirebon. Dan entah kenapa di Jakarta itu makanannya hampir semuanya mahal-mahal, beneran. Setelah saya pikir-pikir, ternyata yang bikin mahal makanan-makanan Jakarta adalah bahasa Inggrisnya. Bener. Kopi hitam 2.500, black coffee 25.000. Ya. Kolak pisang itu 5.000. Jadi mahal gara-gara pakai bahasa Inggris. Banana soup 50.000. Dan saya pengen nih orang Cirebon pengen tahu gejrot juga bisa mahal gitu. Tahu gejrot itu harganya paling 6.000, 7.000. Bisa mahal gitu. Jadi harganya 70.000 pakai bahasa Inggris. Tahu gejrot smackdown tofu. Keren kan? Dan saya juga berterima kasih kepada MNC TV yang telah mengundang saya di sini. Karena akhirnya saya bisa tampil di sini dengan pakaian yang luar biasa. Alasan saya pakai jaket ini bukan kenapa-napa, nutupin pakaian dalamnya, mau lihat? Suasanya goyang. Ini pakaian Bang Ipul waktu kecil. Oke, kita nyanyiin lagu Bang Ipul. Ada yang tahu lagunya Bang Ipul? Emang ada lagunya sih Bang Ipul sebenarnya. Awal saya ikut stand up comedy ini sederhana. Saya ikut stand up comedy itu buat menghilangkan rasa jomblo. Biar gak kerasa jomblonya. Setelah ikut stand up comedy gak kerasa jomblonya. Tahu-tahu tua aja. Bener. Ya memang alhamdulillah akhirnya saya punya pacar dan pacar saya ini sekarang aduh benar-benar mirip bapaknya. Kumisnya, jenggotnya itu mirip banget. Dan mudah-mudahan aja sini yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah semuanya. Amin. Karena nikah ini sebenarnya murah. Yang mahal itu pamernya. Betul. Nikah itu murah, yang mahal pamernya. Makanya saya minta pemerintah bantu kami yang mau nikah. Cuma gak punya biaya. Bikin yang namanya KPR, kredit pernikahan rakyat. Persyaratannya mudah, gak boleh cerai sebelum kredit lunas. Kalau gak mampu bayar, istri disita negara. Kalau gak cocok, istri dioper kredit. Saya Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, mari kita sambut ini dia, Tommy Babak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gue baru 1 bulan nikah ya. Waduh, padahal gue dari dulu tuh jomblo 8 tahun. Serius, jomblo nggak enak banget ya kan jomblo kan. Nggak ada yang merhatiin. Gue masuk rumah sakit juga nggak ada yang nungguin. Yang ada dicengin sama pasien sebelah. Iya, woi emang enak gue nggak ada yang nungguin. Gue kirain gue doang. Ih, gak enak banget gitu ya ampun.
Cah, dapat bini baru nih kayaknya nih. Mbak. Cemburu aja lu. Usaha. Gue Tommy Babab, gue dari Tangerang. Aduh, tinggal di Tangerang tuh nggak berkembang, lama-lama gue di kabupaten. Buset, iya bener. Udah gitu di Tangerang tuh pabrik apaan aja ada, ya kan? Iya, sampai pabrik yang produksi pabrik juga ada. Kita masuk pabrik, masuk lagi pabrik lagi. Anda memasuki kawasan wajib outsourcing. Udah gitu Tangerang temen-temen gue pengangguran semua di rumah. Ya ampun pengangguran, gaweannya nyolong jemuran. Mending jemurannya dijual, dijemur lagi di depan rumahnya. Ya ampun, ya ampun. Tapi gue dari dulu sebenarnya pengen banget jadi pemain film. Iya kayak Reza Rahadian, Lukman Sardi, Godzilla. Cuma nggak tahu kenapa setiap gue dapat calling kan selalu jadi kru film. Iya, tapi nggak apa-apa karena gue sabar gue lakuin. Ada juga sutradara yang ngajakin gue main film, alhamdulillah ya. Walaupun jadi pocong. Gue jadi pocong ada dialognya nggak cuma figuran. Gila. Udah gitu jadi kru film tuh capek banget tuh lu. Apalagi kalau syuting pagi nih, syuting pagi, pulang pagi, mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra. Capek banget. Kalau syuting pagi nih, sutradaranya, krunya semua, lampu 30 kilo angkat, angkat. Lampu 50 kilo angkat, angkat. Sutradara mana? Sutradara diangkat, asik. Gila lu. Capek banget gitu. Udah gitu, gue sebagai kru film kan suka nonton FTP. Itu soundtracknya hampir sama semua. Waktu itu gue nonton adegannya lagi di restoran mewah. Soundtracknya, empat mata bicara padamu. Tuh, restoran mewah mana yang muterin lagu kayak gitu? Minimal jazz ya kan? Curucu. Empat mata bicara. Enak gitu. Udah gitu sekarang film-film ya ampun banyak banget iklan masuk ya kan. Banyak banget ngeganggu kita lagi nonton. Gue waktu itu nonton film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu film 1940. Tiba-tiba pemainnya ngomong, Pak kacang gua. Ini kacang siapa? Kacang baru nongol 1970. Ini untung gak kejadian di film Hollywood ya kan. Kita gak enak lagi nonton Transformer. Tiba-tiba si Pre masukin sesuatu ke tubuhnya. Shoot. Begitu di zoom. Jelly drink. Atau Fast to Furious, Vin Diesel lagi bawa mobil kenceng-kenceng. Weng, kejar gue. Tiba-tiba disusul pansa. Gila. Nggak enak banget kan. Kalau ngeliat ibu-ibu gini nih gue suka agak-agak kesel sih kadang-kadang ibu-ibu nih. Apalagi yang suka nunggu mobil, nunggu angkot di pinggir jalan, sombong banget. Nggak pernah angkot lewat. Kasihan supirnya gitu, Bu. Bu, itu mobil mau mundur. Gerak gini doang susah banget sih. Ampun, Ibu enggak Bu ya? Iya, kenal sama ibu saya kayaknya Bu. Terus gue tuh semenjak kuliah di Jakarta ya, kan gue tinggal di Tangerang. Kenapa ya kalau orang dengar nama Banten tuh langsung kepikiran ilmu kebal? Salah sebenarnya. Salah kalau nggak diyain. Sering banget waktu kuliah kita ditanya, Bab lu orang Banten ya? Loh, kok lu tahu? Rambut lu kayak rambut Rano Karno. Ditanya lagi, Bab lu orang mana? Orang Banten. Wah, mempan dibacok dong. Lu kira gua Angling Dharma? Buset. Udah gitu temen gue diajak ke Jakarta juga norak. Kemarin gue ajak ke kampus gue dari Jakarta Pusat. Gue kasih dia soda Sprite, kaget. Wah Bob, air Jakarta nyetrum. Wih, itu soda. Ya ampun. Terus kalau di Jakarta kan tiap tahun ada PRJ ya, Pekan Raya Jakarta. Tahu kan yang identik sama kerak telur yang kalau masak dibalik. Kemarin beli gue masaknya dibalik gitu. Bang beli bang, set tangkap coy. Set. Di Banten juga ada, seminggu sekali malah. Pasar kaget. Tapi kenapa namanya pasar kaget lagi? Emang orang-orang yang ada di situ kagetan semua kan kagak ya kan? Ada misalkan ada satu yang astaga ada pasar, ada pasar. Bang beli bang, astaga ada yang beli, alhamdulillah ada yang beli. Kan kagak. Gue sering ke pasar kaget tuh nggak ada yang tiba-tiba gue masuk pasar. Tahu bulat.
Buset. Udah gitu, di Banten segitu gedenya, cuma ada satu bioskop. Itu pun jauh di Cilegon. Begitu ke Cilegon bioskopnya udah